kelihatannya media superhero, komik, kartun begitu ya, yang orientasinya mengarah kepada LGBT seperti ini ya. Semua ini kawan-kawan sekalian tentu saja ya sangat berbahaya khususnya bagi kita ya sebagai kaum muslimin. Sebab apa? Ya oke, itu kan dia, itu kan superhero sekedar cerita doang. Iya sih emang begitu ya. Hanya saja, kawan sekalian, dengan terus-terusan kita digempur oleh tema-tema, konten-konten, dan materi-materi bermuatan LGBT seperti ini, ya, khawatirnya nanti, ya kan, lama-kelamaan akan terbentuk sikap ya udah biarin aja gitu. Dengan kata lain ya, sensitivitas kita sebagai seorang muslim terhadap ya hal-hal yang berbau LGBT seperti ini itu menjadi tumpul ya. Kita jadi seolah-olah akan memaklumi semua itu. Kita seolah-olah akan membiarkan semua itu. Kayak sesuatu itu udah biasa. Nah, kira-kira begitu. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Kecenderungan yang sangat berbahaya bagi kita ya sebagai kaum muslimin. Nah, berikutnya nih kawan sekalian. Nah, nih. Oke, ini dia. Ya pasti pada tahu lah ya kan, ini yang baju biru ya itu Superman, yang baju merah itu Shazam ya. Yang ini ya tahu yang ini? Iya, yang ini orang pakai taksido ya, ini adalah alter egonya si Batman ya, dia Bruce Wayne. Nah, Bruce Wayne ini ya kaya, konglomerat, punya perusahaan banyak ya. Dalam salah satu adegan filmnya ceritanya si Bruce Wayne ini nanya sama The Flash. Sorry terbalik, si The Flash yang nanya. Emang kekuatannya apa sih? Si Bruce Wayne nanya. Si Bruce Wayne menjawab, saya kaya katanya. Iya, jadi kaya itu kekuatan super bagi Bruce Wayne. Berikutnya Wonder Woman. Nah, Wonder Woman, Superman, Shazam, kemudian ya, menurut kalian itu memiliki perbedaan, tetapi juga memiliki kesamaan. Nah, saya pengen main tebak-tebakan sedikit nih ya, Mas, sahabat berbagi cerita semua. Apa persamaan dari karakter-karakter superhero dalam slide ini? Coba, apa persamaannya? Ya, ayo siapa yang bisa jawab? Apa kira-kira persamaan dari keempat karakter superhero ini? Ada yang bisa jawab? Iya. Belum ya? Oke, boleh diketik di kolom chat, boleh juga. Apa sih kira-kira kesamaannya? Gitu. Ada yang bisa jawab? Iya, malu-malu. Oke, asin ya. Asing. Nah, jadi kalau sekalian, satu ciri fisik yang sama dari keempat karakter superhero ini adalah semuanya rambutnya sama-sama hitam. Ya, bener ya. Semuanya rambutnya sama-sama hitam. Superman begitu, Bruce Wayne begitu, Shazam, Wonder Woman juga semuanya begitu. Ya, nah menurut beberapa penjelasan, kenapa superhero-superhero ini semuanya seolah-olah dibuat hampir sama secara ciri fisik, teman sekalian. Ya. Tuh, sama-sama produk dari liberal ya emang. Nah, tetapi secara fisik ya kenapa mereka memiliki ciri yang sama seperti itu yaitu berambut hitam ya kayak ada biru-birunya itu kayak efek cahaya ya, ceritanya efek cahaya dari rambut mereka begitu. Nah, kenapa ciri fisiknya semuanya kayak begitu? Ternyata itu karena semuanya mereka itu berasal dari ras Yahudi. Gitu kira-kira. Nah, berikutnya nih. Oke. Ini dia. Nah, jadi kawan sekalian ya. Nah, berikutnya ingin saya juga perlihatkan ini Superman. Ini Superman. Apa perbedaannya ya? Jadi gambar ini adalah digambar oleh seorang ilustrator asal Korea, itu namanya Jim Lee. Ya, Jim Lee. Nah, perbedaan dari dua gambar ini adalah ya Superman yang backgroundnya oranye itu celana dalamnya masih di luar. Yang sebelahnya celana dalamnya udah di dalam gitu. Nah, Superman ini ternyata, teman sekalian, ternyata memang dia dibuat ya, di-create begitu oleh sepasang dua orang, maksudnya dua orang kreator ya, yang mereka itu adalah orang Yahudi ya. Superman ini memiliki akar Yahudi ya, memiliki akar Yahudi. Sebab apa nih? Kreatornya adalah Jerry Siegel dan Joe Shuster. Mereka memiliki latar belakang Yahudi ya. Nah, itu tadi Superman.
dan dia membawa keadilan ya bagi Amerika tentu saja. Nah, berikutnya nih tak lain dan tak bukan adalah Batman. Nah, jadi memang Batman ini ya kawan sekalian itu adalah superhero yang dia tidak punya keanehan atau kekuatan super apa-apa ya. Tetapi dia memiliki kekayaan yang berlimpah ruah gitu ya sampai tumpe-tumpe begitu sehingga kemudian dia bisa membuat dirinya sebagai pahlawan super. Nah, dia memiliki kecerdasan yang tinggi, dia juga dikatakan memiliki kemampuan bela diri ya yang sangat unggul dan dia memiliki kemampuan untuk menyelidiki. Nah, jadi dalam hal ilmu pengetahuan ya Batman ini memang sangat luar biasa. Nah, dan dengan kekayaannya dia menggunakan kecanggihan teknologi. Ceritanya begitu. Bahkan di dalam komiknya inilah si Batman inilah orang yang pertama ya bisa mengalahkan Superman. Padahal kan Superman kan nggak ada lawan, ya kan? Superman kan nggak ada lawan ya gitu. Semua superhero kan ya di Justice League ya takluk sama Superman begitu. Tetapi ternyata Batman walaupun dia tidak memiliki kekuatan super yang special, dia sanggup mengalahkan Superman ya dengan keunggulan kecerdasannya. Tentu saja begitu. Ya Superman memang kuat gitu, tapi otaknya rada on gitu ya. Sementara Batman ya dia memang tidak memiliki kekuatan super apa-apa, tetapi ya dia cerdas, punya strategi ya, kemudian punya sumber daya yang sangat melimpah. Nah, si Batman ini ya di-create oleh seorang kreator itu namanya Bob Kane. Itulah dia aki-aki yang bajunya putih ya. Nah, ini lagi salaman ya sama Batman. Batman yang ini adalah Batman yang ketika itu diperankan oleh Michael Keaton yang rilis kira-kira tahun 90-an. Batman yang Michael Keaton ini tahun 89 pernah rilis. Berikutnya Batman Returns itu tahun 90-an. Ya, nah berikutnya nih si Bob Kane ya atau Robert Khan sebenarnya namanya. Ternyata dia adalah juga seorang Yahudi. Tuh, begitu ya. Nah, ini sekarang nih berikutnya nih. Captain America, Captain America. Ya, I want you. Ternyata juga dia ya dibangun, di-create ya oleh seorang kreator bernama Jack Kirby. Dan Jack Kirby ini kalau sekalian adalah keturunan imigran Austria yang juga Yahudi. Nah gitu ya. Juga nih Joe Simon satu lagi ya, sama aja gitu. Nah berikutnya nih Wonder Woman. Ya, Wonder Woman itu di-create oleh seorang psikolog itu namanya William Moulton Marston. Ini orangnya. Begitu ya. Nah, jadi memang ini agak-agak unik sedikit karena memang William Moulton Marston ini terinspirasi oleh feminisme begitu. Ketika dia meng-create Wonder Woman ya. Nah, jadi memang paham feminisme ini adalah paham yang mengunggulkan ya kaum wanita. Kaum wanita itu harus memiliki keunggulan-keunggulan dan kesempatan-kesempatan dan kesetaraan ya yang harus sederajat sama laki-laki ya sehingga di-create lah itu yang namanya Wonder Woman. Dia walaupun cewek dia kuat gitu ya, bahkan bisa mengalahkan berpuluh-puluh laki-laki begitu. Kawan-kawan mesti udah pada tahu lah ya, mungkin udah pernah nonton juga filmnya ya Wonder Woman yang diperankan oleh Gal Gadot. Gal Gadot ini orang Israel begitu ya. Nah, ini dia bapak moyangnya ya. Bapak moyangnya ini udah meninggal. Namanya Stanley. Nah, Stanley ini ya juga seorang Yahudi. Begitu. Kok semua Yahudi begini ya? Tuh, bangsa Yahudi mempunyai harapan dan cita-cita yang ideal bagi kaumnya. Ya, seperti Bruce Wayne yang menguasai segala sektor, kuat seperti Superman yang tidak bisa dikalahkan, wanitanya sekuat Wonder Woman, semuanya dilatar belakangi oleh kehidupan orang Yahudi yang tertindas. Jadi memang ada semacam latar belakang historis dan pengalaman-pengalaman historis begitu teman sekalian yang mendasari di create-nya para superhero yang sekarang ini kita kenal ya. Nah berikutnya nih, rada macet. Nah ini dia, tuh, nih lagi, tuh. Nah jadi teman sekalian memang ya semenjak dulu ya.
itu yang namanya komik-komik barat, komik-komik superhero ya, Marvel lah entah DC, itu memang di-create sebagai sarana propaganda ya. Sebagai sarana propaganda untuk menyebarkan ya nilai-nilai tertentu, menyebarkan pandangan-pandangan hidup tertentu, dan menyebarkan ideologi-ideologi tertentu. Sehingga yang namanya komik ya, superhero itu tidak bebas nilai. Dan kita memang harus betul-betul waspada dalam menghadapinya. Ya. Semenjak Perang Dunia II, ya karena memang yang namanya superhero-superhero dari barat ini memang berkembangnya pada periode ketika Perang Dunia sedang marak-maraknya, ya khususnya Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, pada masa-masa Perang Dunia Kedua ini itu yang namanya komik memang betul-betul dimanfaatkan ya khususnya oleh Amerika ya untuk bisa menjadi penyemangat. Nah, itu untuk bisa menjadi penyemangat, menjadi sarana hiburan ya bagi para tentara Amerika yang ditugaskan ke medan perang di Eropa ya. Ada ratusan juta. Ya, coba slide-nya kita geser. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan dalam slide ini adalah ini propaganda semua ya dalam mekanisme pemilu tuh. George Walker Bush nih kalau ingat ya, ini George Walker Bush, presiden Amerika sebelum Obama. Itu dia kampanye pakai komik. Obama nih kampanye pakai komik. Ya, dia nebeng di komik The Amazing Spider-Man. Thanks partner. Ya. Jadi memang komik itu adalah sarana propaganda dan bukan sekedar hiburan semata. Ya, jadi memang mereka semua itu menjadikan komik sebagai sesuatu yang sangat serius, kawan-kawan sekalian, sangat serius, dan mereka create ya dengan sangat apik ya, dengan sangat sempurna dan sangat luar biasa. Komik sebagai sarana hiburan dan sarana penyemangat bagi para prajurit Amerika yang bertugas perang di Eropa. Nah, ini seperti diungkapkan oleh History Channel. Kita geser slide-nya. Itu, paper is a weapon of war. Tuh. Jadi memang yang namanya komik ya, itu menjadi sebuah sarana propaganda ya, terjual 122.951.031 buku selama Perang Dunia Kedua. Ini makan yang namanya bestseller namanya ya. Bestseller banget gitu komik ya. Sebab apa? Sebab memang digunakan sebagai sarana propaganda oleh militer Amerika. Tuh, tentara-tentara Amerika ya, itu salah satu bekal di dalam ranselnya ya untuk berperang itu salah satunya adalah komik. Jadi memang disediakan komik untuk masing-masing prajurit Amerika yang pergi berperang. Jadi kalau misalnya ya kayak misalnya kita nih kalau misalnya kita lihat prajurit-prajurit Muslim gitu ya, itu kan mesti membaca Al-Quran, mesti ada selalu Al-Quran dibawa-bawa ya. Kalau misalnya sedang dalam pertempuran, ya Al-Quran disimpan di ransel. Tapi kalau pertempuran sudah mereda, mereka baca Al-Quran. Nah, kalau tentara Amerika itu bacanya komik ya. Nah, ini lagi nongkrong-nongkrong lagi nggak perang, mereka baca komik. Oh ya, hiburannya komik. Jadi kalau kita Quran, kalau mereka komik gitu. Oh ya, pada baca komik, rajin baca komik ya. Nah, berikutnya nih komik Jepang. Tadi komik Barat ya, Amerika, sekarang komik Jepang. Ya, komik Jepang sebenarnya ya mirip-mirip lah ya, mirip-mirip juga, banyak bahayanya juga. Ya, Doraemon misalnya ya jangan pikir ya itu kan cuma untuk anak-anak dan sebagainya ya. Ya tetapi karena memang komik ini dibuat oleh orang yang kasir bisa dibilang, ya sudah gaya hidup, pandangan hidup yang dia anut ya dia masukkan juga ke dalam komiknya itu gitu. Ya kayak misalnya sekali waktu si Nobita ya kan pakai pintu ajaib Doraemon, masuk ke pintu ajaib, nongolnya di kamar mandinya Shizuka misalnya begitu. Si Nobita ya kerjanya misalnya mau ngisengin Shizuka misalnya gitu ya. Nah itu ya gimana ya kalau dibahas sama bocah begitu kan ya. Ini juga sama ya Dragon Ball ya gitu-gitu juga ya. Nah, berikutnya ini Naruto ya sangat-sangat banyak beredar ya di negeri kita. Nah, pastilah kita juga udah pernah ya baca Naruto. Ya tahu sendiri lah Naruto kayak gimana sih. Itu ada namanya Oiroke no Jutsu. Ya, Oiroke no Jutsu itu ya jutsu yang begitu itulah gitu ya. Yang itu bisa mengalihkan
ya ninja yang lain sehingga membuat dia mudah untuk dikalahkan gara-gara Ohiroken Jutsu. Nah ini berikutnya ini juga sama-sama aja begitu ya. Banyak menampilkan karakter-karakter yang berpakaian minim ya, berpakaian seronok begitu ya, bikin geleng-geleng kepala pokoknya. Nah berikutnya kawan sekalian, nah ini ternyata ada juga ya orang Islam yang mungkin ingin juga mengambil pasar Islam, makanya ada juga nih komik The 99 itu yang bikin ini ya, Dr. Naif Al-Mutawa ya. Tuh makanya kemudian bisa kita lihat kayak ada bernuansa Islaminya tuh ya kan, ada yang pakai kerudung kan, ada yang pakai cadar juga. Nah, jadi ada nuansa-nuansa keislaman juga di situ gitu. The 99 juga saya rasa terinspirasi dari Asmaul Husna sepertinya ya. Karena 99 itu kan jumlah dari Asmaul Husna tuh ya kan. Nah, tetapi ternyata ya The 99 ini juga kerjasama sama Justice League yang mereka bisa. Tuh, ternyata ada beberapa ya episodenya itu dia kerjasama sama Justice League begitu. Nah, ada Superman di situ, ada Batman, ya, ada Green Lantern ya. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti aman juga nih. Gitu. Ya bagaimana ini kalau misalnya begini gitu kan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian bisa dibilang dunia komik ya saat ini ya itu tidak sepi dengan propaganda, tidak sepi ya dengan berbagai hal yang membuat identitas Islami kita menjadi luntur. Ada banyak sekali bahaya yang diperlihatkan di dalam komik-komik yang saat ini beredar, di dalam peri kehidupan superhero yang saat ini beredar. Apa Yahudi? Ono bikin Yahudi, yang ini yang bikin Yahudi, Ono bikin Yahudi. Emang Yahudi so what gitu loh gitu. Emangnya kalau misalnya Superman dibikin nama orang Yahudi terus kenapa gitu ya? Oh Batman dibikin nama orang Yahudi terus kenapa? Wah ini Kang Isa ya antisemit jangan-jangan ya. Mungkin ada yang bilang begitu ya. Apa-apa yang berbau Yahudi kagak boleh. Misalnya begitu. Nah, bukan maksud Yahudi. Jadinya aku memusuhi Yahudi. Nggak begitu juga, Pak ya. Jadi tidak otomatis seperti itu. Tetapi memang kita harus mewaspadai segala sesuatu yang dibuat oleh orang Yahudi. Sebab apa? Ya, sebab ada banyak sekali ayat ya di dalam Al-Quran yang memang berpesan pada kita supaya selalu waspada terhadap segala sesuatu yang dibuat, yang disodorkan, yang ditawarkan oleh orang-orang kafir. Dan Yahudi itu adalah kalangan kafir yang permusuhannya sangat besar terhadap kita kaum muslimnya. Selain daripada itu, apa-apa yang dibuat oleh orang Yahudi itu pasti akan disisipkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang mereka yakini di dalam karya-karya yang mereka buat itu. Di dalam superhero-superhero tadi, di dalam story-story yang ada di komik-komik itu. Ya kita bisa lihat dari hal yang paling kelihatan aja, cara berpakaiannya kayak gimana itu superhero-superhero tadi. Nah tentu kita bisa melihat cara berpakaiannya seronok, cara berpakaiannya ya minim ya, nggak ada superhero misalnya apa. Oh sekarang kan udah ada juga itu katanya ya, Marvel dibikin superhero yang backgroundnya Islam, makanya kemudian dia mutan gitu ya tapi pakai cadar, pakai kerudung misalnya. Ya tetap aja background atau latar belakang dari pembuatannya adalah ideologi yang tidak Islami begitu kan sekalian ya. Nggak seberapa kalau misalnya mereka mau membuat yang latar belakangnya Islami, nggak seberapa. Lebih banyak yang tidak Islaminya, lebih banyak yang membahayakan akidah kita. Nah makanya memang harus diwaspadai. Jadi bukan persoalan antisemit atau kebencian terhadap Yahudi dan sebagainya, nggak seperti itu. Tetapi karena memang di dalam komik-komik tadi, di dalam kisah-kisah superhero tadi ya, disisipkan banyak sekali pandangan hidup, keyakinan dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Cerita-ceritanya aja kan kayak gitu, yang hubungan sama si ini, yang selingkuh lah misalnya, Batman, Superman selingkuh sama Wonder Woman misalnya gitu ya. Nah, kemudian padahal si Superman udah punya istri namanya Lois Lane misalnya, tapi dia selingkuh sama Wonder Woman. Apa-apaan cerita kayak begitu ya? Bagaimana kalau misalnya cerita model begitu dibaca sama anak-anak kita, sama adik-adik kita? Ya mau jadi apa mereka sudah besar nanti kalau misalnya disuguhkan cerita-cerita semacam itu ya, dan cerita-cerita seperti itu sangat kental sekali nilai-nilai liberalisme. Inilah yang kemudian akan coba sama-sama kita ungkap malam ini. Liberalisme inilah kawan-kawan sekalian adalah sebuah filosofi ya, sebuah filosofi yang berperan besar terhadap ya munculnya
kisah-kisah atau story-story superhero tadi. Jadi latar belakang dari story-story superhero tadi itu adalah liberalisme ini. Ya, paham kebebasan ini. Nah, ini dia. Kita coba ungkap sekelumit. Nah, ini dia. Liberalism is a political and moral philosophy based on liberty, consent of governments, and equality before the law. Ya, fasih nggak saya sih bahasa Inggris. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, itu yang namanya liberalisme adalah sebuah filosofi moral dan politik yang berdasarkan kepada liberty. Apa itu liberty? Liberty itu kebebasan. Paham kebebasan ya. Apa? Pokoknya bebas, free. Nah, filosofi tentang kebebasan ini kawan-kawan sekalian, spektrumnya luas sekali ya. Memang ada banyak varian dari paham liberalisme ini yang dikembangkan oleh para filsuf di dunia barat sana ya. Varian-variannya banyak. Ada liberalisme feminis ya, orang-orang feminis yang liberal, ada liberalisme konservatif, ada liberalisme ekonomi kalau dikaitkan dengan ekonomi ya, ada liberalisme dalam hal pergaulan, ada liberalisme dalam hal sosial dan berbagai macam liberalisme, tetapi pokoknya basicnya adalah bebas, sebebas-bebasnya, free. Ya, free itu yang membatasinya hanyalah kebebasan orang lain gitu. Nah, tetapi ya dalam spektrum yang amat luas ini, liberalisme memiliki satu dan beberapa kesamaan atau benang merah, beberapa ciri umum ya, yaitu liberalisme itu sangat-sangat bisa ya diterapkan di tengah-tengah alam demokrasi. Liberalisme itu sangat kompatibel dengan demokrasi. Selain itu, liberalisme sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berbicara yang nanti akan sama-sama kita ungkap masing-masing kebebasan tadi seperti apa ya. Yang pasti bebas. Nah, kawan sekalian nih, liberalisme ya secara historis ia tumbuh subur dan berkembang di daratan Eropa pada zaman pencerahan atau yang kemudian disebut sebagai Age of Enlightenment ya, Age of Enlightenment atau zaman pencerahan ini terbentang pada abad ke-18 Masehi, yaitu tahun 1700-an ya. Nah, jadi memang latar belakang sosial dan latar belakang peradaban tempat berkembangnya liberalisme ini adalah di Eropa, yang mana pada abad-abad itu ya, pada awal abad modern. Jadi tahun 1700-an itu adalah periode awal-awal abad modern ya. Di situ banyak sekali para filsuf, banyak sekali para pemikir barat yang mulai ingin melepaskan diri dari yang namanya belenggu tirani kediktatoran para raja, para pangeran yang berkolaborasi dengan para pemuka agama. Ya, itulah dia para pendeta ya, institusi gereja, institusi kepausan ya. Jadi dari dulu ya, semenjak abad pertengahan itu di Eropa itu kan ada banyak kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan itu ya Prancis lah misalnya dengan Raja Louis ya, kemudian Inggris lah dengan Raja Henry dan ratu-ratunya yang seperti Elizabeth misalnya, atau Ratu Mary ya, Bloody Mary. Makanya itu adalah salah satu ratu yang sangat kejam yang pernah berkuasa di Inggris. Ada juga ya kerajaan Belanda, kerajaan Austria, kerajaan Hungaria, pokoknya kerajaan monarki yang mana sama-sama kita ketahui bahwa sistem kerajaan itu ya memberikan keistimewaan, memberikan kekuasaan mutlak kepada para raja dan sanak familinya. Pokoknya yang namanya keturunan raja, keluarga raja, itu pokoknya adalah orang yang memang istimewa dan harus selalu dimuliakan. Nah, legitimasi para raja dan kerabat-kerabatnya ini disokong kuat ya oleh institusi keagamaan, yaitu kepausan, gereja, ya, agama Nasrani, agama Kristen gitu. Ya, dengan apa? Dengan legitimasi keagamaan. Nah, legitimasi keagamaannya seperti apa? Bahwa para raja itu dan kerabat-kerabatnya dipilih Tuhan untuk memimpin ya, memimpin rakyatnya, memimpin manusia yang lainnya. Begitu. Nah, sehingga memang
para raja dan para pendeta ini berkolaborasi untuk saling menguatkan. Lah di bawahnya rakyat, para petani, pedagang kecil, ya, pedagang kaki lima misalnya, usaha UMKM ya pada zaman itu semuanya ditindas baik oleh raja dan kerabat-kerabatnya, para bangsawan maupun oleh institusi gereja, para pendeta ya, para uskup itu menindas rakyat semua ya, menindas rakyat semua itu. Nah, makanya kemudian ya pada abad ke-18 Masehi terjadilah titik kulminasi, titik-titik puncak perseteruan antara ya kalangan rakyat yang didukung oleh para filosof dan para pemikir di satu sisi dengan para raja ya dan kerabat-kerabatnya, para bangsawan yang kemudian berkolaborasi dengan para pendeta ya di sisi lain. Ini terjadi pergumulan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau misalnya kita telusuri ya sejarah zaman Renaissance misalnya ya, itu terjadi para ilmuwan ya seperti Galileo Galilei itu yang sangat-sangat concern dengan ilmu pengetahuan ya, itu ditekan oleh gereja ya. René Descartes misalnya ditekan oleh gereja misalnya begitu. Para ilmuwan ya yang ketika itu meneliti dan menghasilkan sumbangsi besar terhadap dunia sains itu banyak sekali dipersekusi dan ditekan oleh para raja dan gereja. Nah, makanya kemudian pada abad ke-18 Masehi liberalisme terus digaungkan ya, bahwa manusia itu harus bebas, tidak boleh lagi dibelenggu, bahwa manusia itu harus bebas, tidak boleh berada di bawah tirani orang-orang yang diklaim sebagai wakil Tuhan ya di atas muka bumi ini, yaitu para raja. Wah, bebas. Mereka menggugat ya otoritas keagamaan, otoritas gereja yang selama ini berkuasa dan menindas mereka. Makanya itulah kemudian bangkit para filosof. Liberalisme diupayakan untuk meruntuhkan hak istimewa para bangsawan. Tuh itu. Jadi ini semangat seperti inilah yang berkembang di Eropa pada abad pertengahan, pada abad pencerahan itu. Ditujukan untuk meruntuhkan hak istimewa para bangsawan, monarki absolut, hak surgawi raja dan ratu, dan konservatisme tradisional dengan kesetaraan dan demokrasi. Jadi pokoknya harus liberté, égalité, fraternité. Nah, itu segoyannya ya. Makanya kemudian gara-gara liberalisme inilah kawan mas kalian ya, berbagai revolusi untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan, untuk menumbangkan otoritas keagamaan itu marak sekali di Eropa ya. Misalnya pada abad ke-18 itu terjadi revolusi Prancis tahun 1789 ya. Dalam revolusi Prancis ini monarki Prancis runtuh ya, Raja Louis dipenggal ya, kemudian istrinya Marie Antoinette juga dipenggal ya, yang berjuluk Madame Deficit gara-gara kehidupannya yang mewah, gara-gara kehidupannya yang boros ya. Pajak untuk rakyat ditingkatkan berkali-kali lipat begitu. Jadi rakyat miskin lah yang harus membiayai ya nafsu kemewahannya Marie Antoinette. Ya, revolusi Prancis besar-besaran terjadi 1789. Di Amerika terjadi juga ya revolusi Amerika yang mana George Washington memimpin rakyat Amerika untuk membebaskan diri dari tirani Inggris. Makanya kemudian pada 1776 the 4th of July pada 4 Juli 1776 yang namanya Amerika mendeklarasikan kemerdekaannya dari kerajaan Inggris. Apalagi revolusi Inggris, the British Civil War itu terjadi beberapa tahun sebelumnya pada paruh kedua abad ke-17 tahun 1600-an juga terjadi ya. Pokoknya karena liberalisme ini berkembang terus, institusi kerajaan, monarki ya, para raja-raja itu digugat kekuasaannya oleh rakyatnya sendiri karena memang mereka itu tiranik, menindas ya, pasang pajak seenak perutnya sendiri. Pokoknya gua senang, begitu. Rakyat mau sengsara mau gimana bayar pajak nggak peduli dia. Itulah corak kenegaraan dan corak masyarakat di Eropa pada masa. Nah, para filosof ini ya
Seperti misalnya ini yang namanya John Locke, filsuf Inggris ya. John Locke inilah yang dipandang sebagai bapak liberalisme modern ya, karena memang si John Locke inilah yang dipercaya mengumpulkan berbagai filosofi-filosofi liberalisme ya yang ada ya, yang terserah. Kemudian dia merumuskannya, ya, mengumpulkannya, sehingga kemudian dia suguhkan paham-paham liberalisme tadi kepada khalayak Eropa. Itu, misalnya beberapa ide gagasan-gagasan itu adalah setiap orang bebas untuk memiliki apapun, ya, freedom of ownership. Karena dulu memang zaman-zaman ya sebelum abad ke-18 itu, ya orang kan dibatasi ya untuk memiliki apa-apa yang mereka inginkan, kayak misalnya di Inggris ya itu ada aturannya. Inggris zaman kerajaan-kerajaan ya. Di Inggris itu ada aturan bahwa seluruh hutan di daratan Inggris itu milik raja, milik ratu, yang bebas dia serahkan kepada para bawahan-bawahannya, kepada para bangsawan-bangsawannya ya. Kalau misalnya ada rakyat yang masuk hutan terus berburu kijang, maka dia akan ditangkap dan hukumannya dicongkel kedua matanya ampe buta. Nah, ya. Padahal apa? Ya padahal ya hutan, namanya juga hutan ya. Tapi itu hukum yang betul-betul berlaku pada zaman kerajaan Inggris dulu. Nah, salah satu filosofi liberalisme itu adalah setiap orang seharusnya bebas untuk memiliki apapun yang dia mau. Kalau dia sanggup memiliki, tidak boleh dibatas-batasi. Itulah salah satu gagasan besar yang dilontarkan oleh John Locke. Nah, berikutnya ini yang namanya Voltaire. Ya, Voltaire ini orang Prancis. Nama aslinya François-Marie Arouet ya. Jadi dia ini, kawan sekalian, adalah seorang penulis yang sangat produktif sekali. Voltaire ini ribuan artikelnya ya. Kemudian ratusan buku-bukunya itu mewarnai zaman pencerahan ya, mewarnai zaman pencerahan. Dia itulah yang menggagas berbagai hal yang berbau liberalisme di tengah-tengah masyarakat Prancis ya. Beberapa gagasannya yang cukup menonjol itu adalah kebebasan berbicara harus diberikan kepada siapapun, sebab kebebasan berbicara itu adalah hak alamiah setiap manusia. Kata dia begitu ya, setiap manusia bebas untuk mengungkapkan pendapatnya terhadap segala sesuatu, tidak boleh dibatasi, tidak boleh dikekang. Setiap orang bebas mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan pendapatnya, kata dia begitu. Karena dulu ya, zaman-zaman kerajaan-kerajaan Prancis ngeritik raja dikit, ya kan? Masuk penjara, ngeritik raja dikit dibui gitu, ngeritik raja dikit dihukum misalnya. Nah, makanya kemudian Voltaire menyatakan harus ada kebebasan berbicara. Sebab kebebasan berbicara itu hak alamiah setiap manusia yang dia miliki semenjak dia bisa bicara. Ya. Nah, selain itu, yang namanya Voltaire ini juga melakukan berbagai kritik ya terhadap apa? Terhadap agama-agama yang ada. Ini sebenarnya agak-agak nyebelin Voltaire ya. Bahkan bukan agak-agak nyebelin banget, sebab dia menggelorakan sekularisme. Agama itu tidak perlu. Agama itu hanya boleh dijadikan sebagai alat untuk mengatur hal-hal pribadi, hal-hal ritual. Udah, situ saja agama itu. Dia banyak mengkritik agama Kristen ya. Dia banyak membuli, menjelek-jelekan agama Kristen. Selain itu, dia juga menjelek-jelekan agama Islam dan menghina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, jadi selain dia menulis artikel-artikel, menulis buku, dia juga nulis naskah drama, kawan sekalian. Ya, dan salah satu naskah dramanya itu judulnya Le Fanatisme au Mahomet le Prophète, Tragédie Faraman de Voltaire. Nah, gitu kali bacanya. Ya, nah Usubillahi min zalik, ini adalah naskah dramanya dia yang dia rilis tahun 1736 dan isinya semuanya menghina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya dia ya, beberapa di antaranya dia menyatakan Nabi Muhammad itu adalah penipu ya, impostor. Masa Nabi Muhammad disebut impostor coba ya? Nauzubillah min zalik, kurang ajar Voltaire ini. Selain itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut false prophet.
nabi palsu. Selain itu beliau juga disebut sebagai fanatik dan hipokrit ya. Dan ternyata ya dalam beberapa fase sejarah ini yang namanya naskah dramanya dia pernah mau dipentaskan di Inggris. Ya, pertamanya di Paris dulu. Jelas-jelas ini mau menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Sultan Abdul Hamid II pasang badan untuk membela kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau misalnya ya dipentaskan itu drama karya naskahnya Voltaire tadi ya, kami tidak akan tinggal diam ya. Perancis takut. Tapi kemudian ya pindah ini si kelompok yang mau mementaskan drama ya dari naskahnya Voltaire ini ke London. Sampai lagi kabar ini kemudian ke telinga Sultan Abdul Hamid II. Diserukan oleh Sultan Abdul Hamid II, hentikan segala drama yang akan menghina Rasul kami. Orang Inggris kalau dalam sejarah disebutkan itu rada ngeleyet. Ngeleyet itu apa ya? Bahasa Sunda itu ya. Ngeleyet itu ngeyel ya. Ngeleyet itu ngeyel, nggak peduli gitu. Apa dibilang orang Inggris? Kami menikmati liberalisme yang lebih sempurna daripada yang dinikmati orang Prancis. Begitu kata orang Inggris. Jadi kami akan tetap mementaskan drama ini. Kurang ajar. Diserukan lagi oleh Sultan Abdul Hamid II. Kalau dipentaskan juga, kata beliau, saya akan serukan jihad akbar. Jihad semesta raya untuk membuat Inggris hilang dari peta dunia. Subhanallah ya, mendapat ancaman seperti itu, Inggris ngeper dan drama itu tidak pernah dipentaskan ya. Ada beberapa poin penting ya, setidaknya ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dengan adanya kepemimpinan Islam ya, yaitu khilafah Turki Utsmani pada saat itu, izzah Islam dan kaum muslimin ya, kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa dijaga, masih bisa dilindungi. Tetapi pada hari ini ya tidak ada yang bisa melindungi izzah Islam wal muslimin. Ya, orang-orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nongol terus-terusan muncul, terus-terusan berulang penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang bisa bertindak, tidak ada yang bisa memberikan ancaman besar seperti yang dulu pernah dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid II. Ya, sehingga akan terus berulang nih penghinaan-penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah sosok yang paling dimuliakan ya di bumi dan di langit. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, Voltaire itu menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis-habisan, tetapi gagasan-gagasannya, pemikiran-pemikirannya, ide-idenya, sistem yang terinspirasi dari gagasan-gagasan dia, yaitu demokrasi, hari ini diterapkan, diagung-agungkan, ditegakkan di tengah-tengah kita kaum muslimin. Sungguh miris, sungguh ironis. Ya, auzubillah. Nah, berikutnya kalau sekalian nih, Charles Montesquieu. Ya, dialah yang menggagas apa yang dikenal sekarang sebagai trias politika. Nah, trias politika ini adalah gagasan untuk memisahkan kekuatan-kekuatan atau kekuasaan-kekuasaan di dalam negara menjadi 3 bagian. Karena kalau kata dia, misalnya kekuasaan dikumpulkan dalam satu tangan, nanti akan cenderung menjadi absolut seperti para raja, katanya gitu. Makanya kemudian kekuasaan ya dibagi-bagi. Ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif, dan ada kekuasaan legislatif. Kayak pernah dengar kan kita? Ya, emang itu yang sekarang diterapkan di tengah kaum muslimin. Ya, nah, eksekutif yang melaksanakan pemerintahan, yudikatif yang melaksanakan pengadilan dan pengawasan terhadap pemerintahan, legislatif yang membuat aturan-aturan dan undang-undang. Itu demokrasi, ya, demokrasi. Dan ironisnya, Montesquieu juga melakukan penghinaan-penghinaan terhadap kaum muslimin dan khilafah Islamiyah. Dalam tulisan-tulisan yang dimuat di The Persian Letters ya, yang dirilis kira-kira tahun 1700-an, dia menulis bahwa khilafah Turki Utsmani itu adalah a sick man, a very sick man, orang yang sangat sakit, katanya begitu. Sakit hati ini kan sekalian ya. Pada hari ini kita kaum muslimin menggunakan, menerapkan dan menegakkan sistem, gagasan dan ide dari orang-orang yang nyata-nyata menjelek-jelekan dan menghina kaum muslimin. Sungguh miris,
sangat miris ya. Nah, liberalisme itu juga yang dulu dipaksakan di tengah-tengah kaum muslimin yang bisa kita lihat pada sejarah Tanzimat ya, nongol lagi nih Tanzimat ya. Sebab apa? Sebab itulah masa-masa di mana liberalisme hendak ditancapkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, di tengah-tengah negara khilafah Islamiyah ya. Ditipu kaum muslimin dengan liberalisme. Nah, berikutnya ya, liberalisme mewujud dalam 4 bentuk dan bagaimana pandangan Islam tentangnya. Apa saja 4 bentuk tadi? Nih, freedom of religion, hurriyatul akidah, kebebasan beragama. Ya pokoknya orang bebas untuk menerima atau menolak satu agama yang dia mau. Bahkan kalau mau nggak beragama pun bebas. Suka-suka dia mau memilih agama apa saja. Itu konsep kebebasan beragama dalam liberalisme. Bagaimana menurut pendapat Islam? Ya jelas tidak benar dong. Pandangan seperti ini ya, Islam itu sangat-sangat menjaga agama ya. Orang kalau misalnya udah muslim terus dia murtad, dia akan didakwahi supaya kembali kepada Islam. Kalau misalnya dia tetap tidak mau kembali kepada Islam, maka dia harus dieksekusi sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Man baddala dinahu faqtulhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang keluar dari Islam, maka hukum mati dia. Dengan kata lain, Islam tidak pernah menerima adanya kebebasan beragama. Islam tidak memaksa orang untuk memasuki agama Islam. Tetapi setelah seseorang itu memasuki agama Islam, dia dilarang keluar, dilarang murtad. Makanya, freedom of religion adalah sebuah gagasan yang sangat berbahaya. Berikutnya kawan-kawan sekalian, freedom of speech, kebebasan berbicara. Setiap orang bebas untuk berbicara apa saja sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan isi kepalanya. Inilah gagasan yang dilontarkan Voltaire ya. Dan kebebasan berbicara ini betul-betul dipuja-puja, diagung-agungkan dalam alam liberalisme, dalam alam demokrasi. Bagaimana menurut pendapat Islam? Ya jelas Islam tidak menerima adanya kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara. Sebab apa? Setiap orang hanya boleh berbicara yang benar berdasarkan aturan-aturan Islam. Tidak boleh orang asal-asal bicara, menghina agama lain, menjelek-jelekan, menistakan orang, ya mentang-mentang bebas berbicara misalnya. Nah, sekarang di peradaban barat yang menganut ide freedom of speech ini, orang bebas untuk menghina agamanya, ya, menghina Tuhan, menghina orang. Janganlah menghina orang. Tuhan aja dihina di dalam freedom of speech itu. Nah, Islam sangat melarang orang untuk bicara seenak perutnya. Nggak boleh. Bicara itu harus yang baik, yang benar. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Tidak ada kebebasan berbicara dalam Islam. Yang boleh dibicarakan itu yang baik. Berikutnya kawan-kawan sekalian, freedom of ownership, kebebasan kepemilikan. Di dalam liberalisme setiap orang boleh memiliki apa saja seenak perutnya. Kalau dia sanggup punya pulau, boleh. Kalau dia cukup kaya untuk membeli sungai, boleh. Kalau dia cukup kaya untuk membeli laut, boleh, ya. Kalau dia cukup kaya untuk membeli gunung emas di Papua, boleh. Bebas orang mau memiliki apa saja, ya. Nah, bagaimana dalam Islam? Tidak ada itu kebebasan kepemilikan. Tetapi dalam Islam diatur, ya, diatur mana-mana benda ya yang boleh dimiliki oleh individu, mana-mana benda yang boleh dimiliki oleh negara, mana-mana benda yang boleh dimiliki oleh komunitas, misalnya. Itu semua diatur dengan rinci, ya. Nah, ini ditetapkan dalam sabda Rasulullah SAW, misalnya, ya. An-nasu syuraka'u an falasin. Manusia itu berserikat dalam 3 hal. An-naru wal ma'u wal kala'u. Ya, dalam air, padang rumput, dan api. Nah, artinya nih banyak ulama telah menjelaskan segala sesuatu yang memiliki deposit banyak seperti tambang tidak boleh dimiliki oleh individu, tidak boleh dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta, tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat secara umum, dan seluruh rakyat boleh untuk mengambil manfaatnya secara mudah. Nah, dengan demikian bagaimana itu sistem kepemilikan sudah diatur di dalam Islam, dalam nizamul iktisadi fil Islam, sistem perekonomian dalam Islam jelas sekali mengatur bagaimana ya tentang kepemilikan itu. Tidak dibebaskan. Sebab apa? Kalau misalnya orang dibebaskan memiliki barang tambak, nah coba aja lihat tuh yang sekarang sedang terjadi ya. Itu semua karena freedom of ownership ya. Terjadi kesenjangan
sosial, terjadi kesenjangan ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, berikutnya kalau sekalian, freedom of expression. Nah, ini dia nih. Kebebasan berekspresi, kebebasan untuk bertingkah laku ya. Kalau suka orang mau LGBT juga bebas. Kalau suka orang mau mengambil gaya hidup tanpa pakaian, tanpa busana, boleh. Mau berekspresi gimana juga boleh. Lah orang di barat mah sekarang sudah ada tempat-tempat komunitas-komunitas di mana orang-orang boleh untuk tidak berpakaian di situ. Itulah yang namanya sekarang dikenal sebagai gaya hidup nudisme atau naturisme. Kan kalau di Indonesia mah ya, orang yang tidak berpakaian terus dia keluar rumah jalan-jalan kan orang gila ya. Orang gila ya gak sih? Nah makanya kemudian kita lihat orang gila nggak pakai baju keluar rumah. Lah kalau di barat sana kalau sekalian, orang nggak pakai baju keluar rumah itu waras, sewaras-warasnya. Dan mereka menyatakan bahwa mereka bersikap seperti itu karena gaya hidup mereka kayak begitu. Kenapa boleh? Karena kebebasan berekspresi. Ini satu contoh aja ya. Ngerinya itu. Apa jadinya kalau manusia dibiarkan berbebas dalam ekspresi ya? Nanti manusia akan mengalami dehumanisasi. Manusia akan mengalami akan mengalami pencopotan terhadap nilai-nilai kemanusiaannya. Manusia, tapi ciri karakteristik kemanusiaannya kayak udah hilang begitu. Mereka mau berzina sama siapa aja bebas, mau pacaran sama siapa aja suka-suka hatinya karena kebebasan berekspresi. Dan ini semua berbahaya. Ya, dengan ajaran Islam ya jelas bertentangan lah ya. Bagaimana orang mau bebas berekspresi dalam Islam? Ini nggak boleh. Semuanya diatur dalam Islam ya. Diatur dalam syariat Islam. Cara berpakaian bagaimana diatur. Wanita kalau keluar rumah pakaiannya begini. Pakai khimar, kerudung, pakai jilbab ya. Tidak boleh tembus pandang, tidak boleh ketat. Itu diatur. Kan kalau dalam freedom of expression, perempuan mau pakai baju tank top lekmong juga bebas keluar. Apa itu baju? Ya baju yang tanpa lengan gitu ya, tank top. Kan bebas-bebas aja karena kebebasan berekspresi. Dalam Islam nggak boleh, nggak bisa, harus taat kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Dan ketaatan kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya pun itu demi kebaikan dan demi kemanfaatan manusia itu sendiri. Ya, kalau Allah perintahkan seorang wanita kalau misalnya keluar jangan memperlihatkan aurat, pakai kerudung, pakai hijab, itu bukan buat kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, itu buat kebaikan si perempuan itu sendiri. Nah, begitu kira-kira Pak sekalian. Nah, jadi memang liberalisme ini adalah satu kutukan besar, adalah satu ide yang betul-betul membahayakan bagi kaum muslimin dan kita semestinya ya mewaspadainya. Nah, demikian kisah kita malam ini sementara. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Om Jovan. Gimana teman-teman perasaannya setelah mendengar cerita yang sangat panjang? Saya pun nggak nyangka sampai sebegitunya gitu detailnya ya dari obrolan kita bercerita kita di malam hari ini ya tentang superhero liberal. Bahkan sampai ke akar-akarnya teman-teman itu bisa mendengar, mengetahui sampai ke akar-akarnya tentang liberalisme itu. Bagaimana perasaan teman-teman semua setelah mendengar cerita kita malam ini? Silahkan di komen. Atau ada yang mau berdiskusi? Silahkan sebelum saya persilahkan Kak Isa untuk berikan sedih sedihnya di mana nih motif sedihnya. Ada lagi kawan-kawan mungkin ada yang mau berdiskusi, ada sesuatu yang konfirmasi gitu bareng Kak Isa, silakan. Kalau nggak ada sudah mau jam 9 gitu ya kawan-kawan, kita berikan kesempatan Kak berclose pada hari. Baik Kak Isa, Fadul. Siap, terima kasih banyak Om Jovan. Alhamdulillah sahabat berbagi cerita semua. Mudah-mudahan hikmah yang besar bisa kita petik dari story kita malam ini ya, bahwa memang sekarang ini adalah zaman penuh fitnah ya, namanya ya akhir zaman begitu ya. Jadi memang fitnahnya memang sangat luar biasa ya, gara-gara berbagai paham-paham yang sesat dan merusak seperti liberalisme itu ya, ada banyak sekali korban berjatuhan dari kalangan generasi muda Islam ya. Ada berapa banyak misalnya sahabat-sahabat kita atau saudara-saudara kita misalnya yang hamil di luar nikah misalnya ya, gara-gara apa? Gara-gara pergaulan bebas. Yang pergaulan bebas itu ya karena berkembangnya paham liberalisme atau kebebasan ini di tengah-tengah kita begitu ya. Secara sadar maupun tidak sadar ya,
Sudah banyak sekali generasi Islam yang tersesat, yang terpengaruh ya dari paham liberalisme ini. Makanya kemudian mereka, udah nggak usah terlalu fanatik amat sama agama, katanya gitu kan ya. Masa muda mah harus enjoy, santai, bebas aja. Sok atau mau misalnya mau pacaran, dijalani saja. Gitu misalnya ya. Ini satu contoh mau saya angkat ya, apa pacaran. Pacaran juga adalah itu salah satu bentuk ya, salah satu bentuk dari penerapan liberalisme ini. Gitu kan sekalian. Nah, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana dong Kak untuk kita bisa terbebas dari paham liberalisme? Nah, ini penting sekali. Nah, penting banget ini sahabat berbagi cerita ya. Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari paham liberalisme ya? Nah, mau enggak mau ya, suka enggak suka, kita harus menguatkan pemahaman kita terhadap agama kita ya, terhadap Islam. Dengan kata lain, mau nggak mau kita harus mengaji ya, kita harus mempelajari Islam lebih dalam lagi, kita harus mempelajari ayat-ayatnya, hukum-hukumnya, harus mempelajari ya sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita tahu mana-mana aja yang boleh, mana-mana aja yang nggak boleh. Dengan mempelajari Islam, kita jadi tahu mana-mana aja yang dari peradaban barat yang boleh kita ambil. Dan mana-mana saja yang dari peradaban barat yang terlarang untuk kita ambil. Nah, kita bisa mengetahui hal itu hanya dengan mempelajari Islam ya. Nah, dengan kata lain, untuk membebaskan diri kita dari liberalisme sebagaimana yang sekarang sedang berkembang itu, tidak ada cara lain kecuali mempelajari Islam, mengkaji Islam ya. Kita harus ngaji ya, harus belajar, harus paham agama kita sehingga kita bisa mengcounter ya berbagai hal yang tidak baik yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan berbagai ibadah-ibadah yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada banyak sekali ibadah-ibadah sunnah-sunnah ya, nafilah-nafilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada puasa sunnah, kita bisa ya mengamalkan puasa sunnah. Ada zikir-zikir ya yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, bisa kita amalkan. Zikir pagi dan petang misalnya. Kita mengamalkan sholawat misalnya ya, setiap pagi, setiap sore misalnya, ketika malam menjelang tidur misalnya, boleh kita amalkan ya, dengan doa misalnya ya, dengan amalan-amalan sunnah dan nafilah-nafilah lainnya. Itu insya Allah akan menguatkan kita ya, akan membuat kita kokoh di hadapan liberalisme yang sekarang merajalela. Nah, yang kedua. Yang ketiga ya, kita harus juga harus juga mengajak teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain untuk juga ya mengamalkan ajaran Islam, untuk juga mempelajari Islam begitu. Ya, karena memang Islam itu tidak mau kita hanya soleh-soleh sendirian ya, tetapi kita harus soleh dan mensolehkan orang gitu kira-kira. Nah, jadi 3 poin ini kalau sekalian insya Allah akan bisa melindungi kita dari kutukan liberalisme. Nah, demikian Allah alam.